Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama Sofi Agustin Setiati, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, program studi pendidikan profesi bidan S1 Kebidanan. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu topik, yakni kontrasepsi darurat mekanik atau IUD, dengan subtopiknya pengertian dan tujuan kontrasepsi darurat atau IUD. Sejalan dengan strategi Making Pregnancy Safer atau MPS, harus dilakukan upaya pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Semua kehamilan yang tidak diinginkan dapat dicegah seandainya pasangan menggunakan alat pelindung berupa kontrasepsi. Salah satu yang akan diperkenalkan di sini adalah kontrasepsi darurat atau kondar, khususnya IUD. Yang dimaksud kontrasepsi darurat adalah kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan setelah hubungan seksual, atau sering juga disebut dengan kontrasepsi pasca senggama, atau morning after pills, atau morning after treatment. Pada awalnya, istilah kontrasepsi sekunder atau kontrasepsi darurat adalah untuk menepis anggapan bahwa obat tersebut harus segera dipakai atau digunakan setelah melakukan hubungan seksual, atau harus menunggu hingga keesokan harinya, dan bila tidak, berarti sudah terlambat sehingga pasangan tersebut tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk mencegah kehamilan. Sebutan kontrasepsi darurat untuk menekankan bahwa jenis kontrasepsi ini digunakan pada keadaan dan masa yang tidak boleh ditunda. Juga mengisyaratkan bahwa cara KB ini lebih baik daripada tidak memakai metode KB sama sekali. Tetapi sebenarnya cara ini tetap kurang efektif dibandingkan dengan cara KB lain yang sudah ada. Adapun manfaat dan tujuan dari kondar tersebut adalah: pertama, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan; yang kedua, mendukung hak perempuan untuk mengatur reproduksinya sendiri; yang ketiga, mendukung kesehatan reproduksi perempuan, yakni memberi waktu pemulihan yang sempurna bagi organ reproduksi. Kemudian, frekuensi kehamilan dapat diatur sesuai kondisi kesehatan fisik dan psikososial. Resiko aborsi dapat dihindarkan. 4. Bukan sebagai pil penggugur kandungan. Dan kelima, cara kerja kondar adalah fisiologis, sehingga tidak mempengaruhi kesuburan dan siklus haid yang akan datang. Efek samping ringan dan berlangsung singkat. Tidak ada pengaruh buruk di kemudian hari pada organ sistem reproduksi dan organ tubuh lainnya. Kontrasepsi darurat ada dua macam, yakni mekanik dan medik. Di sini saya akan menjelaskan kontrasepsi darurat mekanik, yang yakni satu-satunya kondar mekanik adalah IUD yang mengandung tembaga. Sebagai contoh, CUT 380A. Jika dipasang dalam waktu kurang dari 7 hari setelah senggama, cara ini mampu mencegah kehamilan dan selanjutnya dapat dipakai terus untuk mencegah kehamilan hingga 10 tahun lamanya, atau sesuai waktu yang dikehendakinya. Cara kerjanya mencegah fertilisasi atau pertemuan sel sperma dan sel telur, kemudian mencegah tertanamnya hasil pembuahan pada endometrium atau selaput dinding rahim. Angka kegagalannya kurang dari 0,1%. Kontraindikasinya hamil atau diduga hamil, infeksi menular seksual atau IMS, dan cara pemberiannya 1 kali pemasangan dalam waktu kurang dari 7 hari pasca senggama. Dikenal sebagai alat kontrasepsi jangka panjang yang bisa dibagi bertahun-tahun, tidak banyak yang tahu bahwa IUD tembaga juga bisa dijadikan sebagai alat kontrasepsi darurat bila dipasang maksimal 5 hari setelah hubungan seks tanpa pengaman. IUD tembaga 99,9% efektif mencegah kehamilan, menurut Lilja Chin Benson et al. 2021. Caranya pun mudah, berikut sekilas pembahasannya. IUD tembaga adalah alat kontrasepsi yang berukuran mungil, berbentuk seperti huruf T, dan dimasukkan ke dalam rahim. Dweck dan Weston 2017. Pemasangannya biasanya dilakukan oleh dokter atau bidan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Prosesnya pun singkat dan tidak membutuhkan operasi. Ada beberapa jenis IUD tembaga.
yakni IUD TCU 380A misalnya mengandung 380 mm persegi tembaga pada permukaannya. Tembaga tersebut tidak melepaskan hormon namun bersifat melemahkan sperma, sehingga sperma tidak bisa membuahi sel telur dan kehamilan. Sekali dipasang, IUD andalan TCU 380A bisa melindungi kehamilan hingga 10 tahun lamanya. Berbeda dengan IUD TCU 380A, IUD CU375 slik punya masa perlindungan selama 5 tahun. Keduanya sama-sama mengandung tembaga, namun IUD yang ini didesain untuk perempuan dengan rahim yang lebih pendek. Jadi, sebelum pemasangan IUD, dokter atau bidan biasanya akan menyesuaikan ukuran IUD dengan ketinggian rahim, agar IUD tembaga nyaman dipakai dan bisa bekerja dengan efektif. Selain model kedua IUD tembaga tadi, ada juga IUD tembaga dengan kandungan inti yang terbuat dari perak. Fungsinya untuk memaksimalkan kontrasepsi darurat, misalnya jika kondom lepas atau robek, kesalahan-kesalahan pemakaian atau sudah kadaluarsa, ketika lupa minum pil KB harian, ketika lupa jadwal suntik KB bulanan atau 3 bulanan, dan implan KB sudah lebih dari 4 tahun, lupa dilepas, diganti dengan yang baru. Nah, selain bisa menjadi kontrasepsi reguler, IUD tembaga juga bisa dipakai sebagai kontrasepsi darurat seperti yang telah tadi saya sampaikan. Dalam situasi apa saja pemakaiannya, beberapa contoh kasus di mana seseorang membutuhkan kontrasepsi darurat seperti yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih, cukup sekian pembahasan tentang kontrasepsi darurat mekanik IUD. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.